Sebelum kita mengawali pertemuan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita memulai dengan pembacaan doa. Langsung saja doa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman dan para guru, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, yang diperhatikan adalah tempat duduk, kerapian, dan apa yang dibutuhkan pada saat proses pembelajaran dimulai. Sudah? Oke. Oke, aku panggil absen dulu. Safira sini. Satika Pak. Berarti hari ini semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada pertemuan awal kita pada hari ini dengan topik materi yang baru, sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu. Kemarin pertemuan kita yang minggu kemarin, siapa yang bisa tahu tentang materi yang Pak Guru ajarkan kemarin? Silakan. Kemarin materinya apa? Sifat baik. Oke. Apa-apa yang ada dalam sifat baik itu? Yang pertama, menghormati orang tua. Kedua, menghormati orang lain. Ketiga, memberikan salam pada saat pulang sekolah. Dan keempat, membantu sesama manusia. Bagus. Siapa yang bisa menambahkan? Berbicara tentang sifat baik yang minggu kemarin kita bahas, selain yang tadi dicontohkan oleh Boki, ada lagi yang bisa menambahkan? Sifat baik itu seperti apa yang kemarin? Salah satunya Berbakti kepada orang tua. berbakti kepada orang tua. Yang berikut ada lagi? Suka menolong sesama teman. Oke, saya rasa untuk pertemuan kemarin, materi yang kemarin Pak Guru ajarkan, saya rasa sudah cukup. Dan sekarang kita masuk pada materi yang baru, tapi dia tidak berbeda jauh dengan materi yang kemarin. Materi yang kemarin berbicara tentang sifat yang baik. Sekarang berbicara tentang menghindari sifat yang tercela. Apa-apa saja yang ada pada sifat tercela itu? Siapa yang bisa? Apa-apa saja sifat tercela atau sifat yang tidak baik. Contohnya kayak gimana? Tidak menghargai orang lebih tua dari kita. Tidak menghargai orang yang lebih tua. Siapa lagi? Sifat sombong, ria. Terus masih ada lagi? Lalu kira-kira untuk contohnya ke sekolah sekarang, pada saat pulang sekolah mendapatkan orang yang berpapasan di jalan lalu tidak mengucapkan salam, kira-kira itu masuk pada contoh yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Oke. Berarti sekarang pokok pembahasan kita adalah hub abunya. Tadi Pak Guru bilang bahwa bicara tentang sifat tercela
di dalamnya adalah hub al-dunya. Biarpun kedengarannya sesuatu hal yang baru, tetapi inti daripada hub al-dunya ini sudah pernah kita dapatkan di kehidupan keseharian kita. Baik itu pelakunya tetangga kita, bahkan kita sendiri yang menjadi bagian daripada pelaku. Sekarang kita masuk pada dalil nakli. Hub al-dunya merupakan akhlak tercela yang harus dihindari. Sebagaimana firman Allah. Coba siapa yang bisa baca? Oke, silakan Mbak Tumia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak-anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 57. Iya, bagus. Oke, terima kasih. Berarti sekarang kita masuk pada pengertian hub al-dunya. Pengertian hub al-dunya adalah cinta terhadap dunia yang berlebihan. Hub al-dunya adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Yang dimaksud hub al-dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Jadi pengertian dari hub al-dunya itu sendiri mengatakan bahwa kalau Anda mencintai dunia, jangan terlalu berlebihan. Yang berikut, sebagaimana dalam Quran surat At-Takasur ayat 1-2. Siapa yang bisa baca? Silakan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Artinya apa? Dari ayat ini menggambarkan bahwa kalau seandainya kalian mempunyai harta yang berlebihan, saya tadi perlu bilang apa? Kalau punya harta yang berlebihan apa? Diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang berikut, pikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Dia itu orang yang pikir. Kalau selain pikir apa bahasanya? Sekakar. Kalau orang Ambon bilang sekakar. Sekakar, dia punya harta ada, tapi semau hartanya itu dia lepaskan darinya. Kayak ada bahasanya yang bilang kata, aduh beta mau kasih harta ini, tapi beta sayang beta punya harta. Lalu kira-kira contohnya begini, kau punya harta misalnya sepeda 2, mobil 2, sementara kegunaan sepeda dan mobil ini sama-sama. Kalau kira-kira mobil 1 dengan mobil 2 bedanya di mana? Tidak mau memberikan atau tidak mau? Coba dia bilang kata ayo beta mobil 2 begini, alangkah bagusnya beta kasih satu Pak Kosiati di sini karena kepentingan jangan sampai di desa ini ada orang yang sakit lalu kau menunjukkan apa salahnya kayak begitu. Tapi ini tidak pikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Yang kedua, serakah dan rakus serta amanah.
selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Bisa saja, bukannya Pak Guru mau bilang ini kebanyakan orientasinya kepada cewek-cewek, bukan. Tapi kadang-kadang cewek-cewek ini punya celana sudah ada, masih bagus kualitasnya, masih bisa difungsikan. Cuma karena lantaran temannya yang memakai celana yang mungkin agak bermerek dan memang sesuai dengan zaman ini, maka dia apa? Padahal dia sudah punya, dia mau memiliki lebih daripada satu. Ya, serakah dan bagus serta tamat selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Yang berikut, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Contohnya kayak bagaimana itu tidak mau mensyukuri nikmat Allah? Apa biasanya? Tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Padahal si A makan ikan, si B juga makan ikan, tapi cuma karena mungkin persoalan rasanya yang beda, dia bilang kata aduh, beta sing ada selera dengan ikan ini. Padahal dia tidak tahu bahwa biarpun tidak punya rasa selera terhadap ikan itu, tapi bisa ikan itu masuk di dia punya perut, maka mengenyangkan dia. Apa yang dia makan pada saat itu bermanfaat untuk tubuhnya, tapi dia tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Kalau seandainya tanpa ikan itu, tidak mungkin Anda bisa kerja lebih giat lagi dan lebih keras lagi. Kan tidak mungkin. Hah? Jadi belajarlah untuk mensyukuri nikmat Allah. Dampak negatif ketika secara muslim sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, maka itu alamat dia telah terjebak dalam dunia. Padahal dalam prinsip akidah, dunia bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Maka mereka yang membuka dunia akan memperoleh dampak negatif sebagai berikut. 1. Cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. 2. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. 3. Sebagai sumber penyakit, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Yang berikut, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia. Dia menghalalkan segala cara. Seperti apa menghalalkan segala cara itu? Contoh yang konkret yang ada pada lingkungan kita. Siapa yang bisa? Aduh, dia menghalalkan segala cara. Mengurangi timbangan. Tapi yang ada pada sekeliling kita, yang biasanya begini, pemerintah belum mengumumkan BBM naik, tapi dia punya stok minyak masih ada. Dia sudah dengar bahwa tanggal sekian ini minyak mau naik. Jadi lebih baik kita minyak yang ada ini jangan kita jual. Kita tampung dulu. Kita tampung pada saat pemerintah sudah umumkan bahwa tanggal sekian minyak pertalite dengan harga sekian, baru dia kasih keluar dia punya. Dia bilang bahwa saya kita punya di bawah ini tadi. Padahal dia punya itu dia beli sebelum ketentuan pemerintah terhadap kenaikan. Dia menghalalkan segala cara. Cara menghindari betapa bahayanya hukum dunia baik bagi diri sendiri ataupun orang lain,
maka kita berusaha menghindarinya dengan cara satu, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya. Cara menghindarinya adalah kita harus yakin bahwa kehidupan yang ada pada dunia ini hanya sifatnya sementara. Yang berikut, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Yang keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai jawaban. Artinya kita harus tahu betul bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, kita yakin sungguh bahwa suatu saat kita akan meninggal, akan dimintai pertanggungjawaban. Oke. Siapa yang bisa menjawab, kita berikan dia aplaus. Secara tidak langsung kita sudah menghargai dia. Cara menghindari hub ad-dunya. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Castella. Berbanyak dengan kematian. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan. Mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Bagus. Guru bagi jumlah siswa semua berapa di sini? 20 ya? 20 guru bagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang A, kelompok yang B. Jadi kelompok yang A itu tugasnya adalah dampak negatif dari merincikan dampak negatif dari hub ad-dunya. Kelompok 2 atau kelompok B, uraikan cara-cara menghindari hub ad-dunya. Oke, waktu Anda 5 menit. Lalu nanti ditugaskan untuk perwakilan dari kelompok untuk presentasi di depan. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara menghindari adunya. Betapa bahayanya sifat adunya, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain, maka kita harus berusaha menghindarinya dengan cara satu, mengingat bahwa dunia itu hanya sementara. Kita mengingat bahwa dunia itu hanya sementara. Jika kita mengingat dunia hanya sementara, kita akan menghindari dari sifat adunya. Memperbanyak ingat kematian. Kita harus banyak memperbanyak mengingat kematian, supaya kita harus terhindar dari sifat adunya. Mengapa ya? Mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan diminta bertanggung jawab dari akhirat. Contoh, jika kita mencuri bahan seseorang, kita akan diminta bertanggung jawab di akhirat. Jadi kita sudah meninggal. Itu saja hasil diskusi kami. Kurang dan lebih kami
Kita berikan aplaus dulu. Oke, sekarang giliran kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saja hasil dari diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita sama-sama memberikan kesimpulan bahwa kita selaku manusia biasa memperbanyaklah mengingat kematian karena kehidupan di dunia hanya sementara, maka memperbanyaklah bersedekah dan berbuat baik kepada sesama. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.